Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng dengan metode spektrofotometri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Johari, Alicia Fitria Damayanti, dan Risma Amalia Anwar. Pengertian spektrofotometri. Spektrofotometri adalah sebuah metode yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif, namun dalam analisisnya itu semua harus didasari dari interaksi materi dan cahaya. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas segar yang dibandingkan dengan kadar vitamin C pada buah nanas kaleng. Alat-alat yang dibutuhkan adalah spektrofotometri UV vis, peralatan gelas, kertas saring, timbangan analitik, mortar, dan stemper. Sedangkan bahan yang kita butuhkan adalah buah nanas segar dan buah nanas kaleng. Juga reagen yang digunakan adalah aqueous bebas CO2 dan asam askorbat PA. Prosedur kerja. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu buah nanas segar dan buah nanas kaleng, di mana yang digunakan untuk penentuan kadar vitamin C adalah daging buah nanas tersebut. Buah nanas segar dan buah nanas kaleng dipotong kecil-kecil kemudian dihaluskan. Daging nanas segar dan nanas kaleng yang sudah halus disaring dan filtratnya ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Filtrat diencerkan dengan memipet masing-masing sebanyak 10 ml dan dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Kadar vitamin C pada nanas segar dan nanas kaleng diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri. Larutan blanko yang digunakan adalah aqueous, sedangkan larutan standar berupa asam askorbat. Data yang diperoleh kemudian dianalis menggunakan uji T untuk mencari perbedaan vitamin C antara buah nanas segar dan buah nanas kaleng. Berikut adalah hasil yang diperoleh tabel 1, yaitu pengukuran absorbansi asam askorbat 7 ppm. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan mengukur nilai absorbansi larutan asam askorbat 7 ppm pada rentang panjang gelombang 200-300 nanometer. Hasil pengukuran absorbansi asam askorbat 7 ppm ditunjukkan pada tabel 1. Nilai absorbansi tertinggi diperoleh pada panjang gelombang 270 nanometer dengan nilai absorbansi sebesar 0,644. Larutan sampel buah nanas segar dan nanas kaleng dilarutkan ke dalam aqueous bebas CO2 karena asam askorbat bersifat polar. Larut dalam air sehingga filtrat yang dihasilkan diukur menggunakan spektrofotometer. Data absorbansi larutan sampel ditunjukkan pada tabel 2. Berikut adalah hasil dari tabel 2, yaitu tentang absorbansi rata-rata vitamin C buah nanas segar dan buah nanas kaleng pada panjang gelombang 270 nanometer. Pengukuran asam askorbat menggunakan spektrofotometer dilakukan 5 kali pengukuran dengan rata-rata absorbansi yang didapat untuk buah nanas segar sebesar 0,2326 dan nanas kaleng 0,1083. Apabila dikonversikan sebesar 3,4282 ppm untuk buah nanas segar dan 1,4239 ppm untuk buah nanas kaleng. Hasil uji statistik menggunakan uji T berpasangan pemeriksaan vitamin C untuk mengetahui adanya perbedaan kandungan vitamin C ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil analisis statistik parametrik, yaitu tabel 3, menggunakan SPSS versi 20, diperoleh nilai T hitung sebesar 28,880 dengan T tabel sebesar 2,776. Hal ini menunjukkan bahwa kadar buah nanas segar lebih besar daripada buah nanas kaleng dengan harga signifikan atau P sebesar 0,00. Bila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan nilai signifikasi tersebut, dapat disimpulkan ada perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas segar dengan buah nanas kaleng.
Berikut ini adalah hasil dari tabel 3, yaitu hasil uji T berpasangan pemeriksaan kadar vitamin C. Berikutnya adalah pembahasan. Berdasarkan tabel 1, mengindikasikan bahwa pada panjang gelombang 270 nanometer mampu menyerap absorbansi maksimal pada asam askorbat, absorbansi sebanding dengan jumlah partikel, sehingga berdasarkan data tersebut pengukuran selanjutnya dilakukan pada panjang gelombang 270 nanometer untuk sampel buah nanas segar dan nanas kaleng. Kadar vitamin C pada buah nanas segar dan nanas kaleng diperoleh dengan cara mengonversi data absorbansi pada tabel 2 ke dalam bentuk konsentrasi atau ppm melalui persamaan garis lurus dengan hasil persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 0,062X plus 0,020 dengan nilai R2 sebesar 0,978. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan vitamin C dalam konsentrasi absorbansi berkorelasi positif dan kurva standar yang diperoleh mempunyai keakuratan dalam menentukan konsentrasi. Kadar vitamin C pada buah nanas segar dan nanas kaleng yang diperoleh berturut-turut sebesar 3,4274 ppm dan 1,4225 ppm. Berdasarkan penelitian, perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas dengan metode volumetri dari buah nanas yang disimpan pada suhu dingin dan suhu kamar, terdapat perbedaan hasil pada vitamin C, di mana kadar vitamin C tertinggi diperoleh pada buah nanas yang disimpan pada suhu dingin. Kandungan vitamin C dalam buah dan makanan akan rusak karena proses oksidasi oleh udara luar, terutama jika dipanaskan. Oleh karena itu, penyimpanan dilakukan pada suhu rendah atau di dalam lemari es, dan pemasakan yang tidak sampai menyebabkan perubahan warna pada makanan yang mengandung vitamin C. Kadar vitamin C pada buah nanas kaleng lebih kecil daripada buah nanas segar. Hal ini dikarenakan vitamin C memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan juga mudah teroksidasi oleh udara luar maupun terkena panas. Faktor lain yang membuat kadar vitamin C pada buah nanas kaleng berkurang yaitu karena adanya pemanasan pada proses pengolahan dan bergantung pula pada lamanya penyimpanan nanas kaleng tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menetapkan kadar vitamin C yaitu volumetri, iodometri, dan spektrofotometri UV phase. Metode analisis dalam penetapan kadar asam askorbat dengan spektrofotometri UV phase merupakan metode yang baik digunakan dan relatif murah serta mudah yang dapat menghasilkan ketelitian dan ketepatan yang lebih tinggi. Penentuan kadar vitamin C menggunakan metode spektrofotometri sangat sensitif dengan deviasi relatif sebesar 0,81%. Prosedur K3 yang harus ditaati. Pertama, orang yang tidak berkepentingan dalam melakukan spektrofotometri dilarang memasuki ruangan laboratorium. Kedua, dilarang melakukan eksperimen sebelum mengetahui apa dampak buruknya. Ketiga, berhati-hati dalam melakukan eksperimen agar mendapat hasil yang diinginkan. Keempat, memastikan keamanan alat-alat yang akan digunakan, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kelima, menggunakan masker, jas lab, serta sarung tangan. Keenam, mematuhi peraturan yang ada di laboratorium. Terakhir, tetap menjaga kebersihan laboratorium setelah melakukan kegiatan tersebut. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.